Hasil Australia versus Arab Saudi, gol batal di ujung laga, kesempatan Indonesia terbuka lebar. Hasil Australia versus Arab Saudi dalam lanjutan matchday 5 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ditutup dengan skor kacamata 0-0. Hasil imbang di Stadion Rektangular Melbourne, kedua tim bertahan di peringkat 2 dan 3 grup C, tetapi rawan digeser negara di bawah mereka. Dalam laga Australia versus Arab Saudi, sebenarnya tim tamu bisa mencetak gol pada ujung laga, tepatnya menit 93 oleh Sultan Al Ghanam. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena ada Ali Al-Bulai yang dalam posisi offside, meskipun tidak menyentuh bola, namun dianggap mengganggu pandangan kiper tuan rumah, Zhou Gauchi. Kegagalan baik Australia maupun Arab Saudi dalam meraup poin penuh di Melbourne akan jadi momentum bagus bagi timnas Indonesia yang saat ini ada di peringkat 5 grup C. Skuad Garuda bisa menyamai poin The Socceroos dan The Green Falcons jika mampu memenangi laga kontra Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Namun, ancaman lebih serius untuk Australia dan Arab Saudi akan datang dari Bahrain yang bakal berlaga di kandang sendiri, Rifa, pada Kamis 14 November malam. The Dilmunds Warriors akan berjumpa Cina. Jika Bahrain mengatasi The Dragon Team, mereka akan naik ke posisi runner-up dengan 8 angka, atau beda 2 poin dari Australia dan Arab Saudi. Posisi runner-up grup masih terbuka lebar. Bisakah Indonesia memanfaatkan kesempatan ini? Inilah penyebab Shin Tae-yong percaya diri timnas Indonesia bisa sulitkan Jepang di SUGBK. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, percaya diri jelang skuad Garuda menjamu Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Keyakinan itu muncul karena Shin Tae-yong melihat dari segi manapun, timnas Indonesia tidak kalah dari Jepang. Kita harus persiapkan ini dengan sebaik-baiknya. Terpenting para pemain percaya diri. Karena baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak akan kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong kepada awak media di sela-sela sesi latihan timnas Indonesia yang digelar Selasa, 12 November 2024. Shin Tae-yong tentu tidak asal bicara. Secara kualitas pemain, timnas Indonesia bisa bersaing dengan skuad Jepang, meski levelnya masih sedikit berada di bawah sang lawan. Saat ini, mayoritas pemain timnas Indonesia berkarier di Eropa, persis seperti personel Jepang. Jauhnya ranking FIFA mereka, 15 berbanding 130 dunia, dijamin takkan tercermin ketika kedua tim berduel di lapangan. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap memberi pujian kepada Jepang. Ia menyebut Jepang sebagai tim terkuat di Asia saat ini. Di grup ini, Jepang yang terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini pelatih Hajime Moriyasu tampil dengan baik, organisasi dengan baik, kata Shin Tae-yong. Karena itu, Shin Tae-yong akan mempersiapkan skuadnya sebaik mungkin. Salah satu faktor yang perlu disiapkan adalah mindset para pemain yang bagus. Dia ingin anak asuhnya tampil percaya diri dan tak boleh merasa sudah kalah sebelum bertanding. Bagaimana menurut kalian? Bantuan Korea Selatan. Pada laga melawan Jepang, Shin Tae-yong tak hanya akan mendapatkan dukungan dari supporter timnas Indonesia, tapi juga dari Korea Selatan. Sebagai sesama diaspora Korea Selatan yang tinggal di Indonesia, Shin Tae-yong mendapatkan bantuan dari seorang pengusaha, Song Chang-geun. Dikutip dari laman Yonhap, komunitas masyarakat Korea Selatan di Indonesia akan mendapatkan tiket dari Song Chang-geun demi mendukung Shin Tae-yong. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 1.500 tiket bernilai 60.000 won atau Rp670.000 akan diborong oleh Song Chang-geun untuk diaspora Korea Selatan dari mulai siswa di sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan akan berkumpul di GBK. Song Chang-geun mengakui hal ini dia lakukan karena eratnya hubungan Korea Selatan dan Indonesia selama ini. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas telah tumbuh sejak Coach Shin menjabat, kata Song Chang-geun pada Yonhap. Dalam situasi ini, jika kita membentuk tim supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan ditingkatkan, kata Song Chang-geun. Menariknya, hal ini didasari karena Korea Selatan dan Indonesia sama-sama bekas jajahan Jepang. Sorakan supporter timnas Indonesia yang menyerukan nama Shin Tae-yong pun sudah viral di sosial media. Mengingat selama ini tak ada supporter Korea Selatan yang hadir, Song Chang-geun menyebut ini bisa menjadi momen bagi kedua negara yang disatukan oleh sepak bola. Shin Tae-yong optimis akan menjawab ekspektasi bahwa timnas Indonesia akan tetap menjadi kuda hitam di antara negara pesaing lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk melawan Jepang. Meskipun timnas Indonesia rendah dalam hal kekuatan, jika kami mendapat dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tak terduga, kata Shin Tae-yong. Berapa skor prediksi kalian? 3.000 supporter Jepang ke Indonesia, PSSI perintahkan harus bikin Garuda ID juga untuk masuk SUGBK.
Sebanyak 3.000 orang supporter timnas Jepang akan mendukung timnya melawan timnas Indonesia pada 15 November 2024 mendatang. Timnas Jepang akan didukung sekitar 3.000 orang saat melawat ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, melawan timnas Indonesia. Jumlah ini sebagaimana dikabarkan oleh media Korea Selatan, Yonhap. Menariknya tidak ada pengecualian apapun, PSSI juga mengharuskan mereka memiliki Garuda ID. Akun media sosial timnas Jepang telah merilis tata cara pembelian tiket untuk laga di Jakarta bagi pendukung mereka. Garuda ID merupakan terobosan baru yang dirilis PSSI untuk syarat membeli tiket pertandingan timnas Indonesia. Meski masih terbilang kecil dibandingkan sisa supporter Bung Karno yang berjumlah sekitar 80.000 kursi. Namun, hal ini tetap menjadi informasi menggembirakan bagi tim tandang. Jarak geografis Jepang ke Indonesia juga cukup jauh dan 3.000 penonton juga merupakan angka yang cukup mengesankan, tambahnya. PSSI mengungkap target timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Federasi realistis bahwa dua laga itu tidak bisa disapu bersih. Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa laga melawan Jepang akan menjadi ujian sulit. Sementara saat jumpa Arab Saudi, PSSI berharap bisa meraih poin. Kami hitung saja. Hitungan begini ya, kami tinggal 6 kali main. Ada 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu melawan Jepang dan Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan, kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Lawan Bahrain, lawan Cina kami berharap poinnya full. Itu pun belum tentu lewatkan. Dan kemudian kami harus full juga karena kita kalah lawan Cina. Benar tidak? Kan kita kalah lawan Cina ini. Kalau tidak mau kita Arab Saudi juga harus mau gak mau kan harus full juga, ujarnya menambahkan. Target memaksimalkan laga kandang sisa ini dipasang PSSI dalam misi timnas Indonesia di ronde 3 meraih posisi 4 besar. Federasi masih berharap timnas Indonesia bisa melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Sebab untuk lolos langsung sebagai juara grup dan runner-up sudah sulit buat Garuda. Timnas Indonesia masih punya kesempatan ke Piala Dunia 2026 jika melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Jepang ya kita harus dapat ya mudah-mudahan dapat poin sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Kita kan kalau untuk di Australia dan di Jepang kita berusaha realistis ya, tutur Arya. Berusaha realistis bahwa mungkin, dapat poinnya syukur alhamdulillah bang. Maka kita harus maksimalkan di ketika kita tuan rumah, ucap Arya Sinulinga. Bagaimana menurut kalian? Shin Taeyong angkat bicara soal target timnas Indonesia hadapi Jepang dan Arab Saudi. Dalam keterangannya, Shin Taeyong tak memungkiri bahwa tantangan terbesar bagi skuad Garuda adalah menghadapi Jepang, salah satu tim terkuat di Asia yang sulit dikalahkan. Faktanya, Jepang memiliki tim yang sulit dikalahkan, ujar Shin Taeyong, IS+. Ia mengakui Jepang adalah tim dengan performa stabil dan pemain-pemain berbakat di berbagai posisi, membuat pertandingan tersebut sangat menantang bagi timnas Indonesia. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan ini menekankan pentingnya bagi timnas Indonesia untuk bermain maksimal di kandang sendiri, terutama saat bertemu Arab Saudi. Shin Taeyong mengingatkan bahwa timnya pernah berhasil mencatatkan hasil yang baik di pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, di mana timnas Indonesia berhasil menahan imbang tim asal Timur Tengah tersebut dengan skor 1-1. Bagaimanapun, kami sebelumnya punya sejarah bagus saat main di kandang Arab Saudi, jelasnya, menekankan bahwa catatan tersebut bisa menjadi motivasi bagi timnya untuk mencuri poin di laga kandang ini. Shin Taeyong juga menyampaikan bahwa target realistis yang dicanangkan adalah meraih kemenangan atas Arab Saudi, tim yang dianggapnya sebagai tim bisa dikalahkan. Kami akan membuat guncangan besar di kandang sendiri, tambah Shin Taeyong penuh keyakinan, menjelaskan bahwa peluang untuk meraih poin penuh dari Arab Saudi sangat terbuka. Target ini menjadi penting bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Posisi timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima klasemen dengan total 3 poin, dan Shin Taeyong optimis peluang untuk melangkah ke babak playoff masih terbuka. Sangat sulit untuk kalah 1-2 kali di grup maut. Saya mengatakan kepada para pemain, mari nikmati pertandingan yang bisa kami mainkan. Mari kita pergi ke babak playoff, ungkap Shin Taeyong. Shin Taeyong menanamkan semangat kepada para pemain untuk bermain tanpa beban dan menikmati setiap pertandingan yang tersisa. Dengan dukungan penuh supporter dan tekad kuat, Shin Taeyong berharap timnas bisa tampil optimal dalam 2 laga penting ini. Dukungan ribuan supporter Indonesia di GBK diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi tim Merah Putih untuk menghadapi pertandingan di kandang sendiri. Bagaimana menurut kalian? Nasib buruk Elkan Bagot, baru sembuh, main 45 menit, dan cedera lagi. Nasib baik sepertinya belum berpihak pada bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Sebab, baru pulih dari cedera yang membuatnya absen 2 bulan, Bagot justru cedera lagi pada laga comeback-nya bersama Blackpool. Bagot mengalami cedera pada Agustus 2024 lalu. Dia mulai pulih pada awal November ini.
Namanya ada dalam skuad Blackpool saat tandang ke markas Gillingham FC pada 2 November 2024, akan tetapi tidak bermain. Bagot kembali masuk skuad saat Blackpool berjumpa Liverpool U21 pada ajang EFL Trophy pada 7 November. Bagot masuk starting 11, dia bermain pada babak pertama dan ditarik keluar pada awal babak kedua. Setelah absen selama 2 bulan, Bagot dapat kesempatan bermain selama 45 menit bersama Blackpool. Namun, nasib buruk datang dan Bagot cedera lagi. Bagot harus absen selama 1 bulan. Elkan Bagot bermain untuk Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Dia menjalani awal musim yang buruk karena cedera. Paling baru, Bagot mendapat cedera hamstring pada duel lawan Liverpool U21. Sayangnya dia mengalami cedera paha, kata pelatih Blackpool, Steve Bruce, dikutip dari Blackpool Gazette. Saya perkirakan ia akan absen setidaknya sebulan, itu batas minimalnya. Ia pemain muda jadi kami harus menjaganya karena ia akan sangat kecewa, sambung Steve Bruce. Menurut Steve Bruce, Bagot harusnya bermain saat Blackpool berjumpa Harrogate Town pada Rabu 13 November lalu. Namun, Steve Bruce tidak bisa memainkan Bagot karena cedera yang dialami. Blackpool sendiri menang pada babak adu penalti pada duel lawan Harrogate Town. Bagaimana menurut kalian?